Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah bergabung. Perkenalkan, nama saya Ani Estiningsih. Saya di sini sebagai co-host. Pada kesempatan kemarin kita sudah melakukan webinar Siparjono edisi 1. Siparjono sendiri merupakan singkatan dari Siap Patos Kerja Zaman Now. Merupakan webinar series yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang bertujuan memberikan informasi, tip and trik, dan gambaran bagi dulur Parjo yang baru saja lulus sekolah dan memasuki dunia kerja. Siparjono sudah memasuki edisi kedua yang merupakan kelanjutan dari Siparjono edisi pertama yang bertema cara membuat CV yang menarik dan dilirik HRD. Dulur Parjo yang belum mengikuti webinar Siparjono edisi 1 bisa menontonnya melalui channel YouTube Din Perinaker Temanggung. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Untuk webinar yang kedua ini akan dipandu oleh Bapak Adi Nugroho selaku host. Berhubung ini Bapak Adi Nugroho sudah bergabung ya, Pak Adi? Siap, Mbak Ani. Acara bisa langsung dimulai saja, Pak Adi, monggo silakan. Baik, terima kasih Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi dulu pada semuanya. Sebelum kita mulai webinar ini, saya ada sebuah pantun nih. Jalan-jalan ke Temanggung, jangan lupa mampir ke Ngadirjo. Dulur Parjo jangan bingung, Siparjono kembali hadir untuk membimbing Patos Kerjo. Bersama saya Adi Nugroho sebagai host dalam webinar Siparjono episode 2 kali ini. Sekali lagi kami ingatkan ya, bagi dulur Parjo yang ketinggalan belum mengikuti webinar episode 1, bisa menontonnya lewat channel YouTube Din Perinaker Temanggung. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga ya. Nah, setelah dulur Parjo dapat membuat CV yang menarik kemarin ketika sudah mengikuti Siparjono episode 1, maka di episode Siparjono kali ini kami mengangkat tema siap lulus wawancara kerja. Di sini mungkin sudah banyak ya dulur Parjo yang sudah mencoba melamar kerja 2-3 kali, bahkan sampai puluhan kali, tetapi belum juga diterima oleh perusahaan yang diinginkan. Bahkan mungkin ada yang sudah sampai tahapan wawancara, tapi ujung-ujungnya juga gagal. Padahal dulur Parjo sudah mengerahkan berbagai macam cara tuh agar bisa diterima. Lalu kenapa ya sebabnya kok gagal gitu ya? Penasaran? Maka ikuti webinar ini sampai selesai. Mengutip sebuah quotes, hanya satu pikiran positif kecil di pagi hari dapat mengubah seluruh harimu. Mari kita kumpulkan semangat pagi ini, berpikir positif, dan kita mulai webinar Siparjono episode 2, siap lulus wawancara kerja. Sudah hadir bersama kita Bapak Fahmi selaku narasumber webinar kali ini. Selamat pagi Pak. Ya. Oke. Sebelum kita mulai webinarnya, izinkan saya untuk membacakan CV Pak Fahmi terlebih dahulu. Nama lengkap Bapak Muhammad Fahmi Saifuddin, usianya 32 tahun, jadi masih muda sudah jadi section head ya. Kemudian status sudah menikah, alamat lengkapnya di Payaman, RT 2 RW 4, Kelurahan Tinggi Tengah, Kota Salatiga. Jabatan sekarang menduduki section head PT Selalu Cinta Indonesia. Jadi PT Selalu Cinta Indonesia ini menjadi favorit dari pencari kerja dari Temanggung, Pak. Ini Pak. Rata-rata Alhamdulillah, Pak. Berminat di sini, SCI. J. Nah, untuk pengalaman kerja Pak Fahmi sendiri sangat banyak ini, dulur Parjo. Di antaranya adalah beliau berpengalaman dalam bidang rekrutmen tenaga kerja, dalam hal organization development, dan juga hubungan industrial. Beliau lulusan sarjana bimbingan konseling di UKSW Salatiga. Beliau juga memiliki 7 sertifikat bidang ketenagakerjaan dari BNSP Pak ya. Langsung saja Pak Fahmi agar dulur Parjo tidak tambah penasaran nih, kita mulai saja webinarnya Pak ya. Oh iya Pak. Pada Pak Fahmi, apabila ingin share untuk materi, waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Baik Pak, saya akan share satu PPT file ya Pak ya. Bisa diawali ya Pak ya. Jadi memang interview ini kan
tricky ya Pak ya, istilahnya sesuatu yang memang ada perusahaan yang istilahnya itu menjaga dan ada juga yang mungkin bisa terbuka nih. Nah, saya hanya ingin sharing aja terkait dengan apa sih yang biasanya itu dihadapi oleh calon tenaga kerja gitu, apalagi untuk rekan-rekan yang baru lulus. Nah, biasanya kan mereka hanya coba-coba, kemudian hanya ingin masuk perusahaan apa itu. Nah, itu kadang-kadang rekan-rekan dulur parjo itu ya, saya bacanya istilahnya dulur parjo ya Pak ya. Dulur parjo itu mungkin kurang berpengalaman juga di situ. Nah, makanya ini saya hanya share aja dan diskusi, mungkin rekan-rekan nanti bisa menanggapi juga terkait dengan kiat-kiat interview ketika akan bekerja, gitu Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu dari Disnaker Kabupaten Temanggung. Izinkan saya untuk mengisi materi terkait dengan kiat-kiat interview kerja. Itu. Terima kasih Ibu Anik dan juga Pak Adi yang telah membuka acara pada pagi hari ini. Bisa kita mulai saja. Jadi memang judulnya kiat-kiat interview kerja ya. Nah, kiat-kiat interview kerja ini apa saja? Nah, perkenalkan, tadi sudah dikenalkan sama Pak Adi, nama saya Muhammad Fahmi Saifuddin. Saat ini saya bekerja di PT Selalu Cinta Indonesia. Jabatan saya adalah yang terakhir Section Head. Saya membawahi saat ini rekrutmen dan juga organizational development di PT SCI. PT SCI ini apa sih? Nah, kalau ada yang bertanya, PT SCI adalah pabrik yang memproduksi alas kaki, yaitu sepatu. Nah, alas kaki sepatu kita adalah brandnya dari Nike. Jadi kita memakai standar dari Nike maupun dari internasional, begitu rekan-rekan. Jadi pada acara siang hari ini nanti teman-teman atau rekan-rekan kalau misalkan ada yang ingin bertanya maupun menanggapi apa yang saya sampaikan bisa langsung diutarakan saja. Baik, jadi tujuan webinar pada pagi hari ini adalah pembekalan terkait dengan pengetahuan proses interview kerja bagi rekan-rekan, apalagi untuk yang fresh graduate. Nah, itu kan menjadi challenge atau tantangan. Gitu. Nah, yang pertama terkait dengan persiapan mengikuti interview. Nah, persiapan mengikuti interview. Nah, seringkali calon tenaga kerja atau kita istilahnya dulur parjo ya. Dulur parjo ketika akan mengikuti interview itu harus mempersiapkan hal-hal yang sangat penting. Gitu. Kenapa penting? Karena ketika kita akan mengikuti interview, itu adalah proses lanjutan dari proses screening dokumen yang sudah dikirim via online maupun offline. Contoh misalkan kalau offline ya kita apply saja langsung datang ke perusahaan gitu. Jadi kita menyiapkan CV untuk edisi kemarin kan sudah diajarkan ya atau dikasih tahu terkait dengan bagaimana cara membuat CV yang menarik untuk HRD. Nah, untuk yang kedua ini kan setelah kita membuat CV, kemudian kita melamar pekerjaan baik offline maupun online. Nah, maka HRD itu melakukan proses screening dokumen. Nah, ketika screening dokumen, apa saja sih yang dilihat? Nah, yang dilihat adalah terkait dengan kualifikasi yang dibutuhkan gitu. Jadi perusahaan itu memiliki kualifikasi atau kebutuhan yang akan kita share kepada masyarakat maupun kandidat untuk melamar posisi tersebut. Nah, kita akan mencari dari dokumen yang sudah dikirimkan via online atau offline tersebut yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, setelah itu akan kita panggil beberapa kandidat. Nah, dari kandidat tersebut akan kita panggil untuk proses interview awal gitu. Jadi hari ini saya akan share terkait dengan proses interview awal itu di perusahaan kami dan juga pada umumnya itu seperti apa. Oke, kita mulai terkait dengan persiapan interview. Persiapan interview ketika kita dipanggil, apa sih yang perlu kita persiapkan? Yang pertama terkait dengan outfit atau pakaian atau busana yang akan kita kenakan. Nah, ini dulur parjo harus paham nih, ketika pakaian itu yang kita kenakan, maka akan
memberikan kesan positif. Jadi apa yang kita pakai itu akan memberikan kesan positif atau negatif kepada HRD gitu. Jadi usahakan ketika akan melaksanakan proses interview, ketika dipanggil itu harus rapi dan bersih dan juga wangi gitu. Jadi hal-hal tersebut yang akan menjadi nilai tambah bagi calon pekerja yang sedang kita panggil gitu. Jadi kalau bisa kita simpulkan ya ada 3 sebenarnya. Yang pertama attitude atau outfit gitu. Nah, attitude ini adalah segalanya ya, dulur Parjo ya. Jadi attitude ini adalah segalanya. Jadi ketika calon pekerja itu datang ke perusahaan, nah itu harus usahakan sopan, terus jabat tangan dengan HRD-nya ataupun dengan usernya gitu. Kemudian hindarilah gugup. Jadi gugup itu sangat menjadi penilaian bagi HRD gitu. Jadi akan kelihatan bagi calon karyawan, calon pekerja yang akan masuk di perusahaan kami atau di perusahaan yang lain, itu ketika gugup itu akan kelihatan gitu. Makanya saran atau tips dari kami adalah usahakan latihan gitu. Seringkali kan kalau misalkan mahasiswa yang baru lulus maupun anak-anak sekolah, rekan-rekan yang baru lulus sekolah gitu, untuk bicara dengan HRD maupun dengan atasan, user itu kan seringkali gugup. Nah, coba bisa latihan, terus kemudian bisa berkaca, terus kita coba lakukan komunikasi. Nah, itu yang bisa dilakukan ketika akan melaksanakan interview. Nah, buatlah kesan positif kepada HRD selama interview berlangsung gitu. Jadi hindarilah pakaian yang kotor ataupun lecek lah ataupun tidak wangi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi usahakan misalkan ada perjalanan jauh ya bawa parfum lah atau bawa sisir, misalkan datang ke perusahaan ya izin Pak, mohon maaf saya Pak atau Bu saya izin ke toilet sebentar. Nah, di situ bisa dirapikan gitu, dari mulai rambut, kemudian pakaian, mungkin bawa parfum gitu. Jadi itu akan menjadi nilai plus buat kami gitu. Terus yang kedua adalah kompetensi dan skill harus lolos syarat. Nah, ini berkaitan dengan proses screening yang ada di awal tadi. Jadi ketika di awal kita sudah screening ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan, pengalaman kerja. Jika tidak sesuai jangan memaksa. Semakin bagus kompetensi, maka kami akan mencari Anda gitu. Jadi istilahnya adalah sesuaikan dengan kompetensi bagi calon pekerja gitu. Misalkan saya mau cari kerja gitu. Posisinya adalah HRD staff. Tapi saya saat kuliah maupun bersekolah itu saya kuliahnya di jurusan kimia atau fisika. Nah, ini nggak nyambung gitu. Jadi rekan-rekan juga harus bisa memilih ketika kalian akan apply pada satu posisi. Nah, itu harus disesuaikan dengan kompetensi dan skill-nya gitu. Jadi jangan asal-asalan, wah, kayaknya kok saya cocok nih. Jangan kayaknya, jangan asumsi, tapi harus ada analisanya gitu. Kemudian yang ketiga adalah terkait pengetahuan kepada perusahaan yang akan dilamar gitu. Itu akan menjadi nilai tambah gitu. Jadi akan ketahuan bagi calon pekerja yang akan melamar di perusahaan, misalkan di perusahaan kami itu akan ketahuan, oh ini calon pekerjanya antusias atau tidak gitu. Kelihatan akan coba-coba atau tidak. Jadi knowledge terkait perusahaan itu akan menjadi nilai plus. Jadi kalau misalkan rekan-rekan dulur Parjo nih yang akan mencari pekerjaan ya coba searching dulu, searching di internet sekarang kan sangat mudah ya. Kita googling aja di PT apa, terus ada reviewnya juga kan dari Google. Nah, di situ bisa tuh dulur Parjo. Jadi reviewnya perusahaan ini bergerak di bidang apa, terus kemudian misalkan dia perusahaan grupnya apa, terus bergerak di bidang apa dan lain-lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi nilai tambah karena kita HRD akan menilai bahwa oh ini dulur Parjo atau calon pekerja ini memang serius dan tidak setengah-setengah ketika akan mencari pekerjaan seperti itu. Jadi itu 3 hal persiapan yang bisa dilakukan dulur Parjo untuk melaksanakan interview gitu.
Oke, kemudian selanjutnya terkait dengan dokumen pendukung. Nah, ini juga penting. Jadi dokumen apa saja yang perlu dibawa pada saat mengikuti interview gitu. Jadi tujuannya apa sih dokumen pendukung itu? Tujuannya itu adalah yang pertama, mengetahui lebih dalam tentang pelamar yang dituangkan dalam dokumen fisik gitu. Jadi kalau misalkan rekan-rekan apply, nah kita juga butuh nih print out-nya gitu. Pasti kan HRD akan menghubungi ketika akan memanggil calon pekerja itu untuk mengikuti proses interview. Nah, pasti akan kita kasih tahu nih syarat-syaratnya apa saja. Walaupun kita sudah punya ya, tapi calon pekerja juga harus membawa dokumen atau hal-hal yang mungkin belum disertakan ketika apply via offline maupun online. Gitu. Yang kedua tujuannya adalah merupakan salah satu tes terkait kesiapan pelamar. Nah, balik lagi, istilahnya gini, ketika calon pekerja mau melamar pekerjaan, itu akan ketahuan nih, mana yang memang benar-benar niat untuk bekerja, mana yang coba-coba gitu. Perusahaan kami selaku HRD juga tidak akan istilahnya mengambil resiko ya, ketika wah kelihatan ini calon pekerjanya ini coba-coba aja nih. Nah, misalkan seperti itu, kita akan menghindari hal itu. Kenapa ya? Yang pertama akan membuang waktu. Jadi kita dituntut untuk cepat. Jadi misalkan dari departemen atau dari divisi keuangan maupun ada divisi terkait produksi atau divisi lain itu kebutuhannya sangat cepat. Nah, kita di HRD juga dituntut untuk segera mencari kandidat yang cocok sesuai dengan kebutuhan divisi tersebut. Nah, mau tidak mau kita harus memberikan atau menjaga lead time kita agar segera dapat gitu. Jadi lead time kita tentukan dan juga keinginan user itu seperti apa, bisa join-nya kapan. Nah, kita akan mencari kandidat yang benar-benar 100% ingin join ke kita. Tidak hanya coba-coba. Nah, itu berulang kali akan saya sebutkan akan menjadi nilai yang akan kita perhitungkan di situ. Oke, nah dokumen apa saja sih yang perlu dibawa? Yang pertama adalah surat lamaran kerja. Itu sudah jelas gitu. Ketika calon pekerja atau dulur parjo ini akan mencari pekerjaan, harus ada surat lamaran kerjanya. Kenapa? Karena kan sudah ketahuan nih di posisi mana yang akan dia lamar. Harusnya dia harus mempersiapkan dong CV maupun ketika proses interview berlangsung, dia harus bisa menjelaskan kenapa dulur parjo atau rekan kerja ini, rekan calon pencari kerja ini melamar posisi tersebut. Harus bisa menjelaskan juga kompetensi apa yang berhubungan dengan posisi yang akan dilamar. Dan juga bahwa surat lamaran kerja ini berfungsi untuk mengetahui bahwa calon pekerja ini memang tidak ada paksaan ketika melamar bekerja di perusahaan. Gitu. Itu buktinya. Dan surat lamaran kerja ini harus tanda tangan basah ya. Nah, ini yang menjadi catatan nih buat dulur parjo maupun rekan-rekan yang lain. Jadi saat ini saya dan tim itu seringkali menemukan bahwa surat lamaran itu tidak ditandatangani gitu. Padahal itu adalah hal yang cukup krusial ya. Karena ketika itu ditandatangani kan memang bersungguh-sungguh bahwa calon pekerja ini memang melamar di posisi tersebut. Nah, walaupun sekarang zamannya sudah semua online 4.0, diusahakan tetap harus ada tanda tangan gitu. Jadi caranya bisa scan aja, kemudian di crop. Itu ada aplikasi online yang bisa membaca scan dari tanda tangan kita. Nah, itu bisa dicantumkan di masing-masing surat lamaran gitu. Nah, itu akan kita perhatikan juga di situ. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kurikulum vitae atau resume atau daftar riwayat hidup gitu. Jadi itu dokumen pendukung yang perlu dibawa gitu. Karena CV ini akan menjadi jalan cerita gitu. Jalan cerita dari calon karyawan ini melamar posisi tersebut. Jadi kita akan merangkai cerita nih dari surat lamaran, kemudian CV, perjalanan karirnya itu seperti apa. Kita akan melihat di situ.
melihatnya adalah dari sekolah, ini lulusnya kapan, terus kemudian ketika sekolah maupun kuliah, itu kegiatannya apa, ada nggak hubungannya dengan posisi yang dilamar, misalkan bagi calon pekerja atau dulur parjo yang baru fresh graduate gitu. Jadi misalkan fresh graduate, kita juga akan lihat nih ketika nanti melamar pekerjaan, misalkan di posisi HR staff gitu, kegiatan organisasi apa sih yang diikuti gitu. Ada kaitannya enggak? Nah, ketika ada kaitannya akan menjadi nilai tambah juga bagi kami gitu. Nah, dari riwayat hidup tersebut pasti akan dilihat juga oleh user gitu. Kita bisa bercerita alur cerita tersebut kepada user gitu. Jadi ketika kemarin di edisi pertama, tolong CV ini dibuat secara runtut gitu, runtut dan jelas, agar kita dari HRD itu tidak bingung ketika akan menerima atau memanggil kandidat yang akan dilakukan proses interview. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terkait dengan ijazah dan sertifikat keahlian gitu. Nah, ini seringkali CV yang rekan-rekan calon pekerja ini cantumkan itu tidak sesuai dengan yang ada buktinya gitu loh, secara legalitas. Contoh misalkan ketika CV itu dituliskan pendidikan terakhir misalkan di SMK mana ataupun di universitas mana. Nah, kita akan cross check itu dari CV dan juga ijazahnya sesuai atau tidak. Kita akan melihat, oh ini konsisten atau tidak gitu. Misalkan kalau di CV lulusnya 2018, tapi di ijazahnya kok 2017. Nah, ini menjadi perhatian juga buat kami. Wah, ini tidak sesuai dengan apa yang aktual terjadi. Kemudian sertifikat keahlian juga. Ada yang menulis di CV itu keahliannya misalkan bisa bahasa Inggris, pasif maupun aktif. Nah, kita akan cek ada nggak sih sertifikat keahliannya dia atau calon pekerja ini yang berhubungan dengan bahasa Inggris tersebut. Jadi kalau tidak ada ya kita meragukan gitu, meragukan apakah ini memang benar bisa atau tidak. Walaupun pada saat interview kami akan mencoba menanyakan hal tersebut, mengkonfirmasi maupun melakukan tanya jawab. Gitu. Jadi ijazah dan sertifikat keahlian ini juga akan menjadi pertimbangan bagi kami untuk menerima dari calon pekerja tersebut. Kemudian yang terakhir, nah ini bisa jadi pilihan sih, yaitu surat rekomendasi perusahaan. Misalkan rekan dulur Pajo ini dapat rekomendasi dari perusahaan A ataupun dari praktisi maupun dari rekan-rekan kerja HR dari yang lain gitu. Karena jujur memang kami di HRD itu ada perkumpulan di kota masing-masing maupun di provinsi itu ada. Jadi kita ada komunitas HR-nya. Nah, ketika kita dapat rekomendasi misalkan rekan-rekan bekerja di perusahaan A sebelumnya, kemudian dengan kinerja yang baik karena tidak satu hal itu kemudian resign, kemudian direkomendasikan. Nah, kita akan melihat rekomendasi ini dari siapa dan kita akan cross check misalkan dari perusahaan A, rekomendasi oleh Bapak A atau Ibu B gitu akan kita hubungi tersebut. Jadi jangan asal mencantumkan rekomendasi ya misalkan dari Pak RT, Pak Camat. Nah, itu tidak akan kita hiraukan juga gitu karena tidak ada hubungannya dengan kaitannya pekerjaan yang dibutuhkan. Itu sih dokumen pendukung yang perlu dibawa ketika proses interview. Baik, rekan-rekan mungkin ada pertanyaan atau tanggapan. Pak Adi mungkin apakah dipersilakan atau kita menyelesaikan dulu materinya? Jadi mungkin ada dulur Parjo yang ingin bertanya ya Pak Fahmi ya. Boleh raise hand ataupun menuliskan di kolom chat ya Pak Fahmi ya. Betul, sambil betul. Jalan biar kita interaktif ya Pak. Iya, biar betul. Tidak lupa dengan materi yang sedang disampaikan itu Pak. Iya, betul. Jadi sambil berjalan sambil tanya, monggo apabila ada dulur Parjo yang ingin bertanya. Ada mungkin atau kita jalan dulu ya Pak Adi ya? Kalau tidak ada, sementara kita jalan dulu. Oh, baik, atau Pak. Saya ini Pak Fahmi, terkait dokumen Pak, terkait betul. surat rekomendasi pekerjaan ya Pak Fahmi ya. Betul, itu Pak. Apabila ada satu dokumen lagi terkait dengan surat pengalaman kerja masuk ya Pak Fahmi? Oh iya, betul. Surat pengalaman kerja ya.
Betul, surat pengalaman kerja itu juga jadi nilai plus gitu. Ini plus ya Pak ya. Iya, karena memang Siap. relate dengan berhubungan dengan posisi yang akan dilamar gitu Pak. Nah, sama, terima kasih Pak Adi sudah mengingatkan. Jadi surat pengalaman kerja itu juga sama halnya dengan surat rekomendasi pekerjaan. Konteksnya adalah sama. Iya, betul. Jadi ketika kita sebagai HRD itu juga akan melakukan cek dan recheck gitu. Karena kita, apalagi kita misalkan manufaktur ya, manufaktur kita di alas kaki, kemudian ada dulur parjo yang dari sudah bekerja di manufaktur juga alas kaki di pabrik B gitu. Nah, kita akan saling berhubungan di situ. Kita akan kontak HRD-nya. Ini track record-nya, ini karyawan seperti apa gitu. Apakah negatif atau positif? Nah, itu akan menjadi catatan buat kami. Itu Pak Adi, terima kasih sudah diingatkan. Baik Pak, soalnya mungkin dulu Pak Jo bingung juga Pak terkait dengan surat rekomendasi kan mungkin jarang-jarang ya Pak ya, yang kebanyakan didapatkan surat pengalaman kerja gitu Pak ya. Jadi ada relasi antara itu ya Pak ya, surat rekomendasi maupun surat pengalaman kerja. Iya betul Pak Adi. Monggo Pak Fahmi, mungkin bisa dilanjut sementara belum ada pertanyaan. Baik Pak, terima kasih. Jadi lanjut saja, nanti kita sambil jalan aja rekan-rekan dan dulur parjo juga terkait dengan kiat-kiat atau proses interview ketika bekerja. Nah, selanjutnya terkait dengan bagaimana sih menjawab pertanyaan tentang deskripsi diri. Nah, ini sangat menarik ya. Jadi pertanyaan itu kan pertanyaan awal ya ketika kita mau melakukan proses interview. Jadi semua HRD rata-rata akan menanyakan hal itu. Nah, maksudnya apa sih ketika kita HRD itu menanyakan pertanyaan terkait dengan deskripsi. Jadi pertanyaan umumnya adalah, baik selamat pagi atau siang, silakan Anda menceritakan atau menjelaskan terkait dengan deskripsi atau bisa diceritakan riwayat karir Anda. Nah, biasanya kita menanyakan hal itu. Nah, maksud dari kami itu terkait dengan yang pertama kita membangun ya relasi dulu ya. Jadi kami mencoba untuk membangun kesan rileks dulu. Jadi ketika kita ketemu kan kita nggak kenal sama sekali dengan calon pekerja. Nah, pertanyaan itu sebenarnya untuk mencoba membangun kesan rileks dan juga lebih intens aja di situ. Yang kedua adalah kita ingin mengetahui profil singkat, padat, dan jelas. Nah, ini penting. Jadi ketika rekan-rekan ditanya pertanyaan deskripsi diri, tolong dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Jangan panjang lebar, karena panjang lebarnya itu akan kita tanyakan di sesi selanjutnya. Gitu. Jadi jawabannya singkat aja, padat, dan jelas. Gitu. Nanti ada contohnya. Kemudian berikan kesan positif dan baik. Gitu. Jangan langsung ketika perkenalan diri, jangan langsung menceritakan terkait dengan kekurangan maupun kelebihannya. Gitu. Karena itu bisa menjadi bumerang juga bagi dulur parjo atau rekan-rekan pencari kerja yang lain. Kenapa? Karena ketika perkenalan itu sudah menceritakan kelebihannya, kita akan menilai, wah ini kandidat sombong ya, gitu. Kita akan menilai juga agak sedikit tidak sesuai dengan culture fit kita di perusahaan. Gitu. Jadi berikan kesan positif dan baik. Itu tadi ketika persiapan tadi ya di slide pertama tadi sudah saya singgung, attitude adalah segalanya gitu. Banyak dari calon pekerja maupun dulu parjo ini saya info bahwa calon pekerja itu rata-rata bagi yang fresh graduate memang belum berpengalaman. Makanya kan dari standar kompetensi nasional itu kan sudah jelas ya. Apa yang dinilai? Yang dinilai adalah ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan kompetensi, knowledge, dan attitude. Nah, tapi porsinya yang paling banyak adalah attitude. Jadi sebelum prakerja dan juga ketika proses seleksi dan ketika masuk kerja pun, attitude ini akan menjadi nilai yang paling tinggi bobotnya para dulur parjo nih. Makanya rekan-rekan bisa memberikan kesan positif kepada kami selaku HRD gitu. Jadi permisi, tadi saya sudah contohkan jabat tangan, dari pakaian, outfitnya, baju, dan diusahakan rapi dan wangi. Kemudian bisa diceritakan terkait pengalaman sebelumnya, yaitu pendidikan, lulusnya di mana, kemudian kompetensi
maupun kenapa Anda cocok untuk mengisi posisi tersebut gitu. Jadi contohnya seperti ini. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Pengalaman kerja saya sebelumnya di HR staff. Saya sangat senang melamar di posisi ini karena saya mempunyai potensi bla 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 yang ingin saya kembangkan kepada perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin gitu. Nah, kompetensi pendidikannya juga bisa dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Gitu. Jadi ketika ditanya terkait dengan deskripsi diri ini, ya rekan-rekan Parjo, dulur Parjo ini harus bisa menjelaskan singkat, padat, dan jelas. Nah, hal tersebut sudah tentu harus dilatih ya, komunikasinya, cara menyampaikan yang baik dan benar itu seperti apa. Itu. Kemudian selanjutnya terkait menjawab pertanyaan, menjawab pertanyaan kelebihan dan kekurangan. Nah, ini pertanyaan tricky sebenarnya. Kenapa tricky ya? Itu bisa menjadi bumerang juga. Jadi kita itu ketika melakukan proses interview, kita melakukan screening interview kepada calon pekerja, kita akan mencari pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Gitu. Pertanyaan menjebak ini ya intinya kita akan tahu gitu loh konsistensi maupun kompetensi yang dibutuhkan oleh posisi tersebut. Nah, yang pertama terkait dengan kelebihan nih. Jadi tujuan kami ketika bertanya tentang kelebihan adalah memastikan pada pelamar bahwa kandidat mempunyai kompetensi yang sesuai dengan posisi yang dilamar. Misalkan di bagian keuangan yang kita butuhkan. Nah, rekan-rekan bisa menjelaskan nih, oh kelebihan saya adalah terkait dengan analisa data. Saya sangat senang membaca data angka yang sangat rigid gitu misalkan. Karena saya bisa menganalisa sesuatu hal dengan jelas. Misalkan seperti itu. Ceritakan dalam 1 atau 2 kelebihan kualitas yang dimiliki. Gitu. Jangan banyak-banyak. Kalau misalkan 3 ya diminta HN-nya 3 ya dijelaskan 3. Tapi kalau misalkan sudah dibatasi 3, jangan melebihi gitu loh. Nah, itu seringkali menjadi bumerang ketika rekan-rekan sudah antusias, dijelaskan semua. Itu terlalu panjang gitu. Akan membuang waktu dari HRD sendiri. Kemudian ceritakan contoh penerapan kelebihan tersebut dalam pekerjaan masa lampau yang sejalan dengan nilai perusahaan. Tadi ya sudah saya jelaskan terkait dengan posisi yang dilamar di bagian keuangan, saya sukanya analisis, saya juga baca data, dan saya juga menguasai skill misalkan Microsoft Excel, kemudian SPSS ataupun yang lain. Itu kelebihan. Kemudian menjawab pertanyaan terkait dengan kekurangan. Nah, tujuannya adalah HRD ingin melihat seberapa jauh kandidat mengenali dirinya sendiri. Nah, seringkali ketika kita tanya, calon pekerja ini kebingungan tuh. Tolong ceritakan kekurangan Anda. Nah, kebingungan tuh. Nah, kebanyakan bagi calon pekerja ketika menjelaskan kekurangan, itu mereka tidak relate dengan posisi yang dilamar gitu. Oh, saya tidak suka, ada loh calon pekerja yang pernah kita tanya, itu menjawab kekurangannya, saya tidak suka makan ini, saya punya alergi ini. Nah, itu tidak relate, tidak berhubungan dengan posisi yang dilamar. Nah, sama, ceritakan dalam 1 atau 2 kekurangan yang dimiliki. Ceritakan kekurangan dalam tahap develop. Contoh misalkan, ketika ditanya kekurangan saya adalah negosiasi, misalkan. Karena saya tidak bisa bertemu dengan orang banyak. Karena menurut saya negosiasi adalah abu-abu, misalkan gitu. Selanjutnya saya lebih menguasai analisa data. Tadi dihubungkan ya, jadi dengan kekurangan saya tidak suka negosiasi karena saya mempunyai ketertarikan terkait analisa data, sehingga menurut saya ketika analisa data itu hitam dan putih, tidak ada abu-abu gitu. Jadi itu dalam proses develop gitu. Jadi jangan menjelaskan kekurangan yang tidak ada istilahnya sangkut pautnya dengan kompetensi yang dilamar. Nah, kekurangan ini paling sering kita temui tidak bisa dijawab ketika calon pekerja ini menjawab. Itu maupun tidak ada hubungannya sama sekali dengan kompetensi yang dijawab itu. Jadi itu tips ya untuk menjawab pertanyaan kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau kelebihan tadi ya bisa
dicontohkan misalkan punya etos kerja yang baik, terus terkait dengan posisi yang akan dilamar, analisa data dan sebagainya, mempunyai skill maupun hal-hal yang dikuasai. Itu terkait dengan kelebihan dan kekurangan. Nah, selanjutnya menjawab pertanyaan terkait dengan salary atau gaji. Ini sangat hati-hati ya bagi rekan-rekan, apalagi yang bagi rekan-rekan yang fresh graduate. Jangan atau tidak memberikan jawaban nominal pada saat interview pertama. Dan tunggu dari kami, dari user ataupun dari HRD yang menjelaskan terkait dengan job desk yang ditawarkan gitu. Kalau misalkan rekan-rekan ini sudah mempunyai pengalaman bekerja sebelumnya, oke, fine, nggak apa-apa. Rekan-rekan bisa cek range salary. Kita kan ada survei salary ya. Online ini sudah banyak, maupun bisa tanya-tanya, misalkan ada rekan kerja yang bekerja di perusahaan A atau B, itu bisa jadi referensi kalau dulur parjo ini sudah mempunyai pengalaman kerja. Tapi kalau untuk yang fresh graduate, nah ini jangan menjawab nominal gitu. Contoh misalkan yang paling diplomatis adalah mengikuti sesuai standar perusahaan. Kenapa? Karena kalau misalkan fresh graduate, apalagi rekan-rekan juga tidak mempunyai background organisasi ketika kuliah maupun sekolah. Nah, itu rekan-rekan yang paling diplomatis bisa menjawab sesuai dengan standar perusahaan. Dijelaskan kenapa? Karena pada saat ini memang saya dalam tahap baru lulus sekolah atau kuliah, kemudian saya juga tidak punya pengalaman. Keahlian saya saat ini yang saya asah adalah keahlian A gitu. Makanya saya tidak mempunyai standar salary. Saya ikut standar. Nah, itu jawaban yang paling diplomatis untuk fresh graduate. Kalau memang misalkan di luar kota, ingin bekerja di luar kota, maka riset dulu. Bisa googling di Google, misalkan upah minimum kota di kota A itu berapa. Terus kemudian untuk posisi tertentu ya kita bisa perhitungkan kebutuhan kita sehari-hari dan posisi kerjanya itu sebagai apa. Misalkan di staff ya range salary-nya jangan terlalu tinggi gitu. Kalau misalkan supervisor ya rekan-rekan juga harus bisa range gitu. Bisa antara staff itu berapa dan supervisor berapa, bisa cek di perusahaan yang lain gitu. Itu tips ketika kita menjawab pertanyaan terkait gaji. Nah, ini sangat hati-hati ya untuk gaji sendiri ya. Karena memang di perusahaan lain ada yang dari tahap interview itu sudah ditanyakan terkait dengan salary yang diminta. Ada juga perusahaan yang istilahnya tahap penawaran gaji itu sendiri. Nah, itu di bagian yang berbeda. Itu divisi rekrutmen, tetapi di bagian yang berbeda. Nah, itu sendiri. Nah, makanya hati-hati rekan-rekan misalkan bagi fresh graduate langsung, oh saya maunya ini. Nah, kita juga akan melihat nih antara kesesuaian CV nih. Wah, ini fresh graduate tapi mintanya gaji sekian gitu. Nah, kita sering menemukan hal itu ketika pencari kerja ini apply via online gitu. Gaji yang diharapkan langsung UMK-nya misalkan kita di Salatiga kan 2.100.000. Untuk posisi staf kan biasanya tidak terlalu jauh ya di situ. Langsung mintanya 5 juta, 6 juta. Nah, kita juga harus tahu nih posisi kita, bargain position kita itu seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan memang rekan-rekan fresh graduate punya keahlian, aktif di organisasi ya silakan, tapi harus riset dulu. Riset UMK, kebutuhan sehari-hari, dan posisi kerja yang akan dilamar. Itu. Oke, mungkin dari rekan-rekan ada tanggapan? Baik, Pak Fahmi, sudah banyak pertanyaan yang ada di kolom chat, Pak Fahmi. Tapi baik. Karena sudah banyak ya Pak Fahmi, apa kita tampung dulu? Nanti Pak Fahmi selesaikan dulu saja materinya. Boleh. Nanti kita sediakan sesi untuk menjawab pertanyaan. Tanya jawabnya Pak Fahmi. Boleh, Pak Adi. Oke. Ya. Monggo, Pak Fahmi. Kita lanjut, J. Kita lanjutkan selanjutnya terkait dengan bagaimana tips dan trik menjawab pertanyaan pengalaman kerja
organisasi bagi fresh graduate gitu. Nah, yang pertama adalah hubungkan dengan pengalaman kerja ya, pengalaman organisasi ya. Jadi pertanyaannya tuh biasanya gini, pertanyaan apa pengalaman Anda di perusahaan sebelumnya, ataupun organisasi apa sih yang Anda ikuti ketika Anda bersekolah gitu. Jadi misalkan posisi yang dilamar adalah staf HRD. Staf HRD itu membutuhkan koordinasi dan juga negosiasi dengan user maupun dengan calon pelamar maupun dengan dinas terkait atau stakeholder yang lain gitu. Jadi hubunganlah, pada saat saya berkuliah maupun sekolah saya aktif di organisasi perusahaan, di BEM, saya sering negosiasi dengan fakultas lain, misalkan dalam rangka acara apa gitu atau kegiatan apa. Nah, itu dihubungkan saja. Jadi rekan-rekan juga harus bisa istilahnya membaca ya, ketika lowongan itu kita share, itu kan juga ada kompetensi yang dibutuhkan, misalkan komunikasi yang lancar, negosiasi, kemudian analisa data. Nah, hal-hal itu coba dihubungkan dengan pendidikan maupun pengalaman organisasi yang lain gitu. Jangan tidak ada hubungannya itu dijelaskan, jangan gitu. Karena akan buang-buang waktu kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami ingin melihat kecocokan posisi dan potensi maupun kompetensi yang dilamar gitu. Sama konteksnya gitu. Jadi ketika posisi yang dilamar A, ya kompetensinya harus A gitu. Jadi posisi yang dilamar B, ya kompetensinya harus B gitu. Karena kita sudah jelas nih dari user, dari divisi maupun departemen yang lain, Pak, saya butuhnya ini ya, orang yang bisa analisa. Biasanya user akan menceritakan, menjelaskan kebutuhannya kepada saya gitu. Pak, tolong dicarikan orang yang bisa seperti ini, analisa data, punya skill A, B, C, dan D, punya sertifikat minimal A, B, C, dan D. Nah, kita akan coba screening itu dan kita gali lebih dalam ketika proses interview berlangsung. Nah, ketika menjawab itu ya dihubungkanlah. Rekan-rekan harus membaca lowongan kerja kami itu dengan cara yang benar. Berarti kompetensi atau keahlian apa yang dibutuhkan, ya sudah. Oh, ketika saya berkuliah, bersekolah itu saya ikut organisasi ini. Seperti itu. Yang ketiga adalah semakin bagus rekan-rekan mencari kerja atau dulur parjo ini menghubungkan hal tersebut, maka menunjukkan diri bahwa rekan parjo ini cocok dengan posisi yang dilamar. Jadi ya memang seperti apa ya, bisa menghubungkan relasi antara kompetensi dan juga pengalaman dulur parjo ini. Jadi ya mau nggak mau ada yang memang menghubung-hubungkan. Kalau misalkan menurut kami, analisa kami itu memang masuk, sesuai, ya kita akan lanjutkan. Kita akan pertimbangkan gitu. Jadi kita akan menjelaskan ke user, Pak ini yang paling, Pak atau Bu ini dari sekian banyak kandidat yang kita sudah lakukan interview, ini yang secara komunikasi seperti ini. Gitu. Kemudian yang bersangkutan bisa menjelaskan ini sesuai dengan kebutuhan Bapak atau Ibu. Nah, itu triksnya. Kemudian selanjutnya bagaimana sih tips dan trik agar kita tidak grogi saat mengikuti interview. Tadi di slide pertama sudah saya jelaskan ya, dulur parjo ya. Jadi komunikasi ini adalah kunci ketika proses interview. Nah, dulu saya ini orangnya introvert, rekan-rekan semua dulur parjo Bapak Ibu. Bagaimana saya bisa berkomunikasi? Ya, caranya adalah latihan dan latihan. Jadi posisi saya di HRD kan, HRD itu harus bisa bernegosiasi. Saya dulu berlatihan, ya tadi saya sudah jelaskan, saya ngaca di depan kaca, saya dituntut untuk presentasi di depan manajemen. Nah, itu adalah kuncinya. HRD adalah pembeli ya. Dan dulur parjo atau interviewer adalah penjual. Nah, makanya jualah secara elegan. Jadi jualah secara elegan ya dari tutur kata, kemudian cara kita, gestur tubuh kita, itu harus elegan gitu. Jangan gerusa-gerusu, kadang kakinya itu kayak orang jahit gitu loh, naik turun, kelihatan grogi. Nah, itu kita perhatikan juga. Latihan intonasi bisa dengan rekan kerja, dengan teman, atau
dengan pasangan atau dengan keluarga, silakan gitu. Jadi kapan kita intonasi naik, kapan kita intonasi datar, kapan kita intonasi turun gitu. Kemudian hindari juga kata tidak perlu seperti nah itu juga ketika itu berulang, kalau 1-2 kali kita masih toleransi, tapi ketika setiap akan berkomunikasi mengutarakan jawaban ketika kita akan tanya, nah itu akan menjadi nilai minus juga buat kami. Kemudian hindari gugup, latihan untuk melancarkan komunikasi. Nah tadi ya, ketika misalkan karakternya adalah introvert, tidak suka bertemu dengan orang, tapi kan mau tidak mau kalian harus mengikuti proses atau tahap interview. Ketika gugup ya kalian latihan ngaca. Apalagi sekarang media sosial itu sangat gampang ya. Kalian bisa video call, latihan misalkan interviewnya secara online atau offline. Kalian coba bahas sesuatu hal yang substansi ya, misalkan isu-isu yang ada di masyarakat maupun berita saat ini. Karena ketika itu yang diangkat kan substansinya formal ya. Ketika kita juga melakukan proses interview ya kita dalam keadaan substansi yang normal. Beda ya antara kita curhat, kemudian kita membicarakan orang, kelebihan orang, nah itu beda. Itu kan informal gitu, tidak formal. Ketika formal ya kita mencoba diskusi sesuatu berita apa yang terjadi saat ini gitu. Nah, itu menjadi latihan buat rekan atau dulur pelajar sendiri untuk menghindari gugup. Tarik nafas. Nah, pernafasan ini juga penting. Ketika dipanggil oleh HRD, rekan-rekan ketika menunggu di waiting room ataupun duduk, nah itu bisa istilahnya mengatur nafasnya. Jadi tarik nafas, hembuskan secara konstan dan juga berulang, itu akan menjaga kinerja otak dan kebutuhan oksigen di tubuh kita itu terjaga. Maka itu menghindari gugup. Atau misalkan bawa minum ketika haus. Nah, itu juga penting karena ketika kita mau melakukan proses interview kan akan ditanya A, B, C, dan Z ya, sampai Z gitu. Banyak rekan calon pekerja ini yang secara komunikasi terbata-bata karena mereka kurang minum di situ karena mungkin antreannya banyak, mungkin dari pagi sampai siang, kita tidak tahu kebutuhan perusahaan seperti apa kan berbeda-beda. Makanya bahwa minum juga itu sangat berpengaruh. Terus misalkan memang gugup, ya kita bisa izin ke toilet, kita bisa latihan lagi di depan kaca, misalkan toilet perusahaan itu ada kacanya dan sebagainya. Nah, itu trik agar tidak grogi ya, dulur Parjo ya, yang mungkin bisa diikuti oleh rekan-rekan sekalian. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja sih yang perlu dihindari saat mengikuti interview? Nah, ini jangan kebablasan bagi dulur Parjo nih. Seringkali kami di HRD itu ketika kita ajukan pertanyaan, ada pertanyaan tidak dari saudara itu. Nah, pertanyaannya malah agak sedikit sensitif. Pertanyaannya jadi, kapan Pak, Bu, saya bisa mulai bekerja? Itu kesannya itu hopeless gitu. Hopeless. Kenapa hopeless ya? Agak sedikit memaksa. Penilaian itu kan, penilaian interview itu kan kita tahu setelah proses interview selesai. Kita sebagai HRD juga akan mengingat kembali. Jadi ketika interview kan kita akan mencatat apa saja hal-hal yang ditanyakan, apa saja yang dulur Parjo atau calon pencari kerja ini sampaikan, kita akan catat di situ. Nah, ketika kita review lagi, keputusan yes or no itu kan bisa 15 ataupun pada saat itu juga bisa kita simpulkan. Ada juga tim HR kami yang memang melakukan review dulu, kemudian mengingat-ingat kembali pertanyaan apa sih atau hal-hal apa saja sih yang ditanyakan gitu. Nah, hal-hal seperti ini, pertanyaan yang Pak, Bu, kapan sih saya mulai bekerja? Nah, itu bisa dihindari gitu. Karena akan menjadi nilai negatif buat kami. Gitu. Ini termasuk pertanyaan yang istilahnya apa ya, memaksa gitu. Bukan berarti pertanyaan ini
ada ketika misalkan memang berpengalaman dan juga sudah diyakinkan oleh kami, Anda diterima, itu juga bisa, kemudian calon pekerja juga bisa menanyakan hal ini. Tapi untuk fresh graduate ini tolong dihindari. Gitu. Jadi ini yang perlu dihindari ya ketika mengikuti proses interview. Nah, kemudian pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada interview. Kalau tadi kan yang dihindari ya, yang sekarang pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada kami, kepada HRD. Nah, dulur parjor, rekan-rekan pencari kerja ini bisa menanyakan semua terkait dengan perusahaan maupun posisi yang dilamar. Contoh, misalkan, Pak, job desk dari posisi yang akan saya lamar ini apa? Atau tantangan apa sih Pak, Bu, yang saya akan hadapi jika misalkan saya bergabung di posisi tersebut? Contohnya seperti itu. Itu pertanyaan yang berbobot. Gitu. Jadi ketika rekan-rekan calon pencari kerja ini ditanyain seperti itu, nah harus menanyakan sesuatu. Jangan tidak. Mohon maaf Pak, dari saya tidak ada pertanyaan. Nah, itu jangan. Itu terkesan bahwa calon pekerja ini tidak punya antusiasme terkait dengan posisi yang akan dilamar. Karena hal ini akan menjadi nilai tambah di mata HRD. Oh, ternyata karyawan atau calon pekerja ini memang benar-benar ingin mencari pekerjaan dan mempelajari dan antusias gitu. Sehingga orang atau calon pekerja ini akan mempunyai penilaiannya sendiri terkait dengan posisi yang dilamar. Kemudian tanyakan dengan cara elegan. Tadi ya sudah saya contohkan. Tantangan apa sih yang dihadapi di posisi ini Bapak atau Ibu gitu. Jadi di posisi ketika kita bekerja di level manapun, itu akan ada challenge atau tantangannya. Atau ada hal-hal yang tidak bisa kita capai. Nah, ini perlu dikonfirmasi nih kepada HRD gitu. HRD yang tahu pasti, karena akan ada kualifikasi yang diserahkan dari user. Ataupun pertanyaan, apa sih yang sulit dicapai untuk posisi ini, Bapak Ibu gitu. Bapak Ibu, dari posisi yang akan saya lamar ini, apa sih yang sulit dicapai selama ini? Nah, kita akan ceritakan itu. Nah, itu relate ya terkait dengan kebutuhan perusahaan gitu. Jadi hal-hal semacam itu memang perlu ditanyakan. Karena akan kembali lagi, ini calon pekerja antusias atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana gestur tubuh yang perlu ditampilkan pada saat interview? Tadi sebenarnya sudah saya singgung ya, ketika di sesi awal tadi. Yang pertama kan outfit tadi ya. Nah, ini juga ada hubungannya terkait dengan gestur tubuh. Duduk dengan tegap, kemudian pandangan mata fokus kepada interview, kepada HRD gitu. Jadi kalau misalkan tidak bisa melihat matanya, dilihat jidatnya aja nggak apa-apa. Yang penting terlihat bagi dulur parjo atau mencari kerja ini fokus gitu ketika kita menanyakan sesuatu kepada calon pekerja. Nah, sudah saya sebutkan berulang kali ya, tunjukkan antusiasme kalian gitu. Senang dengan posisi atau perusahaan akan terlihat gitu. Jadi orang yang memang benar-benar melamar atau benar-benar tertarik dengan posisi tersebut atau tidak, itu akan kelihatan banget. Jadi setengah-setengah ditanya ya singkat, padat, tapi nggak jelas gitu. Itu juga ada. Nah, hal-hal tersebut itu gestur tubuh itu akan sangat berpengaruh pada penilaian. Karena kan manusia itu kan makhluk visual ya. Jadi makhluk visual ya apa yang dilihat itu yang akan kita nilai. Misalkan kita berpakaian rapi ya sikap kita akan rapi gitu loh. Ketika kita misalkan mohon maaf celana pendek, terus misalkan kaos oblong, nah itu juga akan mencerminkan dari karakter dari calon pekerja tersebut gitu. Makanya gestur tubuh maupun juga dengan penampilan, nah itu sangat berpengaruh juga. Oke, kemudian tips dan trik meyakinkan interviewer. Jadi meyakinkan kita itu bagaimana sih meyakinkan HRD? Sama kaitannya tadi antusiasme dari calon pekerja tersebut.
ketahui profil perusahaan dengan baik. Jadi harus mengetahui ya perusahaan kami itu apa. Ada yang salah nyebut juga ada. Misalkan perusahaan kami ya pabrik apa? Pabrik garment misalkan. Nah, itu berarti tidak ada antusiasme dari calon pekerja. Karena hal ini menunjukkan antusiasme dan ketertarikan kita sebagai HRD untuk bergabung, untuk bisa menjadikan calon pekerja itu bergabung di perusahaan kami. Jadi tadi relate-nya terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan. Misalkan tantangan apa sih yang bisa dicapai atau tantangan apa yang dihadapi oleh posisi tersebut, atau perusahaan atau aturan perusahaan juga nggak apa-apa gitu. Pak, mohon maaf terkait dengan aturan perusahaan di sini jam kerjanya bagaimana? Nah, itu juga nggak apa-apa. Itu meyakinkan kami bahwa memang benar-benar nih calon pekerja itu antusias dan mau bergabung dengan kami. Apalagi buat rekan-rekan yang fresh graduate gitu, karena hal tersebut akan menjadi porsi yang lebih besar. Kenapa? Karena fresh graduate itu kan secara pengalaman juga, mohon maaf, tidak sesuai dengan kebutuhan kami. Misalkan kita butuhnya yang berpengalaman, tapi adanya yang fresh graduate. Nah, fresh graduate itu bobotnya yang paling banyak ya ketertarikan rekan-rekan, ketertarikan dulur parjo, mengetahui knowledge terkait dengan perusahaan kami, maupun posisi yang akan dilamar. Kemudian jelaskan pencapaian dengan lugas ya, yang pernah dicapai, bisa terkait urusan pekerjaan maupun pencapaian personal gitu. Jadi pencapaian apa yang sudah dilakukan di perusahaan sebelumnya. Contoh misalkan pada saat saya bekerja di perusahaan saya sebelumnya, saya pernah mengikuti ataupun menjadi tim Project A misalkan. Project ini berkaitan dengan posisi yang dilamar tentunya. Jangan proyeknya terkait dengan dinas kesehatan, tapi yang dilamar adalah posisi keuangan. Nah, ini nggak ada hubungannya. Gitu. Jadi tadi ya, bagi yang fresh graduate dihubung-hubungkan. Kalau misalkan yang berpengalaman ya sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan di posisi sebelumnya. Bisa urusan personal ya nggak apa-apa. Misalkan saya pernah menjuarai kompetisi futsal misalkan. Saat itu saya ditugaskan sebagai kapten misalkan. Saya harus mengkoordinasikan semua tim, harus sesuai instruksi dengan pelatih, dan saya harus mengarahkan tujuan dari tim sendiri, dan saya bisa melatih komunikasi saya, dan harapan saya komunikasi yang sudah saya lakukan pengalaman sebagai kapten futsal tersebut bisa saya implementasikan di posisi yang akan saya lamar. Nah, itu pernyataan yang bisa diceritakan atau meyakinkan bagi kami sebagai HRD. Gitu. Jadi intinya ya sama, karena memang komunikasi ini kan sesuatu yang tidak pasti ya. Artinya bisa sesuai dengan apa yang kita rasakan gitu. Nah, tapi kuncinya adalah bagaimana kita bisa menghubungkan hal tersebut. Makanya kan yang pertama rekan-rekan harus bisa menganalisa nih kebutuhan dari perusahaan, posisi yang akan dilamar. Yang kedua, rekan-rekan harus latihan cara komunikasinya. Jadi menghubungkannya agar terlihat diplomatis dan juga sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya tips mengikuti berbagai macam interview. Sama seperti bagian awal tadi, tetap humble. Jadi jangan terlihat judes gitu ya. Murah senyum ya, senyum lah paling enggak gitu. Walaupun kita orangnya mungkin karakternya berbeda, tapi diusahakan tetap humble. Kemudian sopan. Dan juga misalkan hindari apply berbagai macam posisi yang tidak sesuai kompetensi. Nah, ini ketika saat interview akan kita konfirmasi nih. Wah, ini sebagai kutu loncat nih ini. Calon pekerja ini nih gitu. Jadi misalkan dia kuliah di psikologi, kemudian dia melamar di bagian keuangan, terus di perusahaan selanjutnya dia melamar di bagian general affair misalkan, terus melompat lagi di bagian IT, support IT misalkan. Nah, itu tidak relate gitu. Jadi tidak ada konsistensi di situ, maka kita mempertanyakan kompetensi yang
dia miliki dengan pekerjaan yang akan dilamar. Wah, ini hanya kompetensinya hanya sekian bulan di perusahaan ini nih. Berarti belum cukup mempunyai kompetensi yang kita butuhkan. Yang paling penting adalah berdoa dan meminta restu orang tua maupun keluarga akan menambah keyakinan pada moral kita. Itu penting bagi rekan-rekan dulur parjo ya. Jadi kalau ketika misalkan memang ada panggilan interview, kalian izin atau bercerita kepada keluarga maupun orang tua. Pak, Bu, saya akan melakukan interview, tolong doakan dan sebagainya. Jadi dukungan moral maupun support dari orang tua itu sangat penting buat kita. Kemudian jangan menyerah ketika gagal interview ya. Jadi satu tempat gagal maka coba ke tempat lain gitu. Karena proses interview ini kan bagi yang fresh graduate apalagi itu kan seperti jam terbang ya. Rekan-rekan bisa menguasai hal itu ketika nanti bisa terbiasa. Syukur-syukur ketika misalkan memang sudah berlatih dan komunikasinya dapat dijaga, itu bisa langsung lolos. Apalagi kalau misalkan kompetensinya sesuai apa yang kita butuhkan. Tapi ketika misalkan kita tidak diterima akhirnya, ya jangan menyerah gitu. Karena banyak sekali perusahaan yang sekarang membuka lowongan kerja kan. Perusahaan sekarang banyak banget, apalagi kondisi saat ini kan shifting. Dalam artian shifting itu perusahaan-perusahaan yang ada di Tangerang, Karawang, Jabodetabek di sana akan pindah ke Jawa Tengah. Makanya rekan-rekan mulai sekarang saya sarankan untuk melatih kompetensinya, memperdalam ilmunya, ataupun bekerja yang relate dengan pendidikannya. Jadi akan konsisten di situ ketika akan misalkan ada perusahaan baru yang akan rekan-rekan lamar. Kemudian semua perlu dicoba dan berproses. Jangan langsung berpatokan pada saat itu, oke, saya harus lolos pokoknya. Jangan. Gitu. Karena rencana Tuhan kita tidak tahu. Semua apa yang kita inginkan itu berproses. Ketika kita ditolak perusahaan A, bukan berarti kita tidak bisa masuk gitu. Bisa aja di lain hari atau di lain kesempatan kita bisa melamar posisi tersebut dan mungkin kita bekerja di tempat lain dulu untuk meningkatkan kompetensi kita. Nah, gitu. Jadi perlu dicoba dan berproses. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih Pak Adi dan Bu Ani, rekan-rekan dulur parjo. Beberapa tips dan trik kiat-kiat ketika mengikuti proses interview. Oh ya, ada satu lagi. Pak Adi, mohon maaf Pak Adi. Silakan Pak. Nah, ini ada review sedikit dari rekan-rekan, untuk rekan-rekan semua. Jadi ada 5 pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab bareng-bareng aja ya. Yang pertama adalah berikut adalah hal yang perlu dipersiapkan dalam mengikuti interview. Dokumen pendukung, knowledge perusahaan, latihan komunikasi, atau semuanya benar? Jawabannya adalah semua benar. Kemudian dokumen pendukung apa sih yang harus kita persiapkan dalam mengikuti interview? KTP, KK, atau CV sertifikat, surat keterangan sehat dokter. Nah, ini kan juga ada kan bagi perusahaan yang mensyaratkan itu. Tapi sebetulnya itu tidak menjadi wajib ya. Dokumen pendukung yang sebenarnya tidak wajib. Karena ada perusahaan yang seperti kami mewajibkan keterangan sehat itu kita lakukan sendiri di perusahaan. Nah, yang benar adalah CV dan sertifikat. Kemudian nomor 3, hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan interview. Kompetensi diri, sikap dan gestur tubuh, range salary, atau semuanya benar. Jawabannya adalah semuanya benar. Jadi salary pun akan menjadi hal yang kita perhatikan ya, diperhatikan ya. Jadi apakah salary yang kita tawarkan itu diterima atau tidak? Bukan berarti salary ini tidak penting, karena kemampuan perusahaan itu akan berbeda-beda, walaupun dengan satu bidang industri yang sama. Kemudian yang keempat, apa yang perlu ditanyakan ketika melakukan interview? Apakah menanyakan job desk, tantangan jawaban, atau aturan perusahaan? Jawabannya semuanya. Ini silakan bagi dulur parjo kalau mau menanyakan terkait job desk, tantangan kerja, aturan perusahaan, ini pertanyaan yang bagus untuk ditanyakan kepada HRD. Gitu. Yang terakhir,
hal yang perlu dihindari saat melakukan interview, ya, latihan komunikasi, sopan santun, gestur tubuh, badan tegap dan fokus, atau menanyakan kapan mulai kerjanya. D ya, ini khusus untuk yang fresh graduate, jangan menanyakan hal tersebut. Oke, itu review dari Sarah, dan juga ini info lowongan kerja dari kami PT Selalu Cinta Indonesia. Rekan-rekan dulur Parjo sendiri kalau misalkan tertarik dan ingin bergabung di perusahaan kami manufaktur di pabrik sepatu Nike, rekan-rekan bisa cek link kami di https://recruitment.ptsi.id. Saat ini kami masih membutuhkan 7 posisi untuk lowongan kerja ya, di posisi staff, kemudian di struktural gitu. Jadi nanti ketika ada update lagi akan rekan-rekan bisa cek update-nya setiap bulan ataupun setiap minggu, misalkan kita ada kebutuhan akan segera kita posting di situ. Baik, sekian dari saya. Terima kasih Pak Adi. Waktu dan tempat saya kembalikan, monggo silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Fahmi. Materinya sungguh sangat menarik Pak. Ini istilah dalam zaman sekarang materinya daging semua gitu Pak, bisa dibilang Pak. Karena iya, Pak. Ini nantinya materi ini sangat bermanfaat sekali bagi dulur Parjo yang ingin mencari kerja ya sebagai model. Gimana caranya biar lulus tes wawancara khususnya. Dan ini saking menariknya materi ini Pak, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat Pak. Baik Pak. Kita mungkin bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab Pak ya. Iya, silakan Pak. Terkait dengan paparan Pak Fahmi yang terakhir itu juga sudah ditunggu-tunggu oleh para dulur Parjo Pak. Jadi dari kemarin sudah banyak pertanyaan yang masuk ke kami terkait dengan ada nggak terlepas dari ini ya Pak ya, terlepas dari tema yang kita angkat pada webinar kali ini. Karena Pak Fahmi kebetulan narasumber juga dari SCI, Pak. Jadi lowongan kerja dari SCI sudah ditunggu-tunggu juga, Pak. Dari kami, dari Pencakar di Temanggung sendiri, itu banyak yang menanyakan, Pak. Kalau yang biasanya, Pak, ini kan kita sudah menjalin kerjasama dari lama ya, Pak ya. Jadi terkadang ada beberapa kali kita sudah mengadakan fasilitasi untuk rekrutmen PT SCI di kantor Dinpernaker. Nah, iya, betul Pak. Ini kan terbatas untuk yang cewek-cewek Pak, untuk yang lulusan SMK Pak ya. Dan ini rata-rata yang cowok Pak yang tanya Pak, kapan ada untuk cowok gitu Pak ya? Iya benar Pak. Mungkin bisa juga oleh Pak Fahmi, apabila ada peluang untuk cowok bisa nanti ditampilkan lewat website itu ya Pak ya, berarti ya Pak ya? Iya, lewat betul. Website. Jadi betul Pak. Saya jawab aja langsung ya Pak Adi. Jadi memang kebutuhan memang kita saat ini kan hampir sama ya Pak dengan kebutuhan di garmen ya Pak ya. Jadi memang mayoritas kita 80% itu adalah perempuan. Jadi saya ini juga dari minoritas ini laki-laki di SCI sendiri gitu. Dan memang dari kami memang sangat jarang ya Pak ya. Jadi memang kondisi perusahaan dan kebijakan perusahaan sendiri juga menetapkan kami di bagian rekrutmen mayoritas itu memang untuk khusus ini yang diproduksi Pak. Yang diproduksi itu untuk perempuan gitu. Tapi laki-laki juga kita terima dengan posisi-posisi khusus, misalkan mekanik seperti itu, maupun di posisi-posisi tertentu, contoh misalkan di engineering atau mekanik yang lain seperti di support produksi itu juga butuh kebutuhan laki-laki. Tapi memang saat ini mohon maaf prioritas kami untuk laki-laki kita prioritaskan untuk di Kota Salatiga karena memang dari wali kota dan juga Dinas Tenagakerjaan sudah matur ke kami memang untuk laki-laki tolong diprioritaskan yang Salatiga dulu. Tapi untuk yang perempuan monggo silakan dari perusahaan yang menentukan. Gitu sih Pak. Itu terkait dengan kebutuhan kami gitu. Baik, jadi sudah menjawab pertanyaan dari pencari kerja di Temanggung ya Pak. Iya. Tapi jangan berkecil hati bagi para pencakar cowok di Temanggung karena selain dari PT SCI masih terbuka peluang untuk PT-PT yang lain ya. Oh iya, jelas. Tidak kalah bonafitnya. Iya, jelas Pak. Dan untuk
Ya, yang penting teman-teman Dulur Parjo di sini sudah punya bekal untuk bagaimana caranya agar bisa lolos kerja. Oke, jadi kita langsung saya bacakan aja Pak Fahmi ya untuk Nggih, Pak. pertanyaan yang sudah masuk Pak Fahmi. Betul, nggih. Ini ada pertanyaan dari Mas Ahmad Rifki. Pak, mohon izin untuk bertanya, apakah ada perbedaan untuk surat lamaran kerja dengan cara diketik dan ditulis tangan, dan mana yang lebih efisien atau lebih baik? Boleh langsung dijawab saja. Oke, terima kasih Mas Rifki. Jadi ini pertanyaan yang sering saya dengar ya dari banyak calon pekerja gitu. Jadi saat ini kan memang kita melihatnya perkembangan zaman ya 4.0 ya. Kita kalau di perusahaan kami tidak menutup ya mana yang lebih baik kita terima semuanya. Tapi kan kebutuhan dari karyawan itu beda-beda untuk level misalkan operator, misalkan tidak punya laptop ataupun tidak punya komputer gitu, kita tetap menerima. Jadi tulis tangan itu juga kita terima. Tapi untuk posisi staff akan kita nilai plus untuk lebih ke ketik. Jadi dengan komputer Microsoft Word itu lebih kita perhatikan. Kenapa? Karena memang seharusnya untuk posisi staff harus lebih efisien dong, dan juga tidak ada keterbatasan dalam hal itu, gitu sih Pak. Jadi pertanyaannya, kalau dua-duanya tetap kita terima, cuma kita lihat dari posisi kebutuhan yang ada di perusahaan, gitu Pak. Baik. Jadi boleh dua-duanya Pak ya? Boleh dua-duanya. Apabila ada laptop atau komputer lebih bagus lewat Betul. ya Pak ya? Betul. Mungkin kalau tidak ada keterbatasan karena mungkin akses jauh atau tidak ada kendala laptop betul, atau Pak. komputer gitu Pak ya? Iya, betul. Karena memang di perusahaan kami kan, saya menambahkan ya Pak ya, jadi perusahaan kami kan memang tidak membatasi calon pelamar itu untuk melamar di perusahaan kami, dalam artian kita tidak memaksa gitu, kecuali kebutuhannya memang seperti itu. Tapi untuk metodenya, caranya, nah kita serahkan kembali ke calon pelamar. Nah kita kan juga harus mendengarkan bagi rekan-rekan yang memang ada keterbatasan tadi, makanya tulis tangan, tapi ya diusahakan tulisannya bisa dibaca ya, karena memang mohon maaf ada calon pelamar yang tulis tangan itu tidak bisa kita baca sama sekali gitu, dan rapi gitu. Jadi dari marginnya, kemudian urutannya itu juga harus tolong diperhatikan gitu. Tidak semua tulisan tangan itu bisa kami baca gitu. Begitu sih Pak Adi tambah. Baik. Sudah cukup jelas sepertinya. Ya, pertanyaan berikutnya, Pak izin bertanya dari Mas Adnan Dwi Fanani. Kalau misal tidak ada dokumen pengalaman kerja, tapi sudah punya pengalaman, itu apakah harus ada surat pengalaman kerja, gitu Pak? Ini mungkin yang sudah pernah. Ya, betul. Aja, Pak. Baik Pak. Jadi memang gini, ada memang karyawan yang calon karyawan yang sudah pernah bekerja, tapi tidak dapat surat pengalaman kerjanya. Nah, kalau bisa diusahakanlah, misalkan kita kan ada namanya jaminan hari tua kan bisa dicairkan. Nah, di situ kan kalau misalkan tidak ada surat pengalaman kerja, bisa meminta surat keterangan bekerja sebelumnya di perusahaan lama. Nah, itu bisa disertakan. Kalaupun memang tidak ada sama sekali, ya bisa diceritakan posisinya di mana dan ada referensinya, akan kita konfirmasi gitu. Misalkan di perusahaan sebelumnya di staf HRD di perusahaan A, HRD-nya siapa akan kita konfirmasi, misalkan ada kontaknya. Itu bisa diusahakan juga. Tapi kalau misalkan kedua-duanya tidak ada sama sekali surat pengalaman kerjanya, ya kita akan konfirmasi melalui tes secara verbal ya Pak ya, kita konfirmasi. Jadi misalkan di posisi sebelumnya staf keuangan, ya sudah, kita akan coba cek di keuangan itu seperti apa. Nah, kita akan tahu nih, ini baru kerja 3 bulan atau sudah lama, atau tahu sebelumnya atau tidak gitu. Nah, seperti itu. Tetap kita terima, tapi pertanyaannya akan kami tambahkan untuk menguji pengalaman kerja dari calon pekerja tersebut. Begitu, Mas Adnan. Terima kasih pertanyaannya. Baik, Pak. Jadi itu boleh disampaikan terkait pengalaman kerjanya nanti dari pihak HRD yang akan konfirmasi ke perusahaan sebelumnya ya Pak. Iya, betul. Nah, apabila gini Pak, apabila mungkin dari
Mas Adnan sendiri, misalnya contoh kasus baru kerja 3 bulan, terus pindah. Nah, itu apakah sebaiknya disampaikan Pak apabila kerjanya baru sebentar, terus memutuskan untuk pindah gitu Pak? Ya, dengan catatan ada alasan yang bisa kami terima gitu loh Pak. Jadi kenapa 3 bulan? 3 bulan itu kan waktu yang singkat ya. Kalau kami kan di perusahaan kami 3 bulan itu masa percobaan. Kenapa dalam masa percobaan itu keluar? Nah, itu menjadi pertanyaan buat kami. Ini kenapa gitu. Jadi harus dipertimbangkan baik-baik ya Pak ya. Iya, Alasannya apa harus yang tidak menurunkan dari segi kualitas mencari kerja. Baik. Betul. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, mengingat kita keterbatasan waktu tidak terasa untuk 1 jam Pak, jadi kita persingkat saja ya Pak Fahmi, mohon maaf. Jadi Pak, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Devi, jika HRD bertanya apa tujuan Anda melamar di perusahaan ini, selain jawaban bekerja tentunya, itu ada tips lain nggak untuk jawabannya yang bagus? Gitu? Oke, tujuan itu ya Pak ya. Jika HRD bertanya apa tujuan Anda melamar selain jawaban. Oh ya, selain bekerja ya, selain bekerja. Mengembangkan. Yang paling kami perhatikan adalah terkait dengan karir ya. Jadi kita akan melihat secara personality ya. Jadi calon pekerja itu visinya apa? Yang kita harapkan adalah ketika melamar pekerja itu mempunyai tujuan yang jelas gitu. Yang pertama adalah karir. Jadi bisa dijawab terkait dengan perjalanan karirnya, kemudian tujuannya nanti apa. Ada juga ketika bekerja itu ya hanya saya ingin bekerja, cari uang, ya memang konteksnya memang seperti itu. Tapi kita butuh jawaban lain ya. Perjalanan karir maupun tujuannya. Kita juga akan konfirmasi nih ketika memang pertanyaannya memang karir, perjalanan karir di perusahaan yang akan dilamar di sini misalkan sebentar atau tidak, atau hanya untuk batu loncatan gitu. Nah, hindari juga ketika menjawab tujuan itu hanya untuk sebagai batu loncatan. Kita nggak mau dong, kita nggak mau rugi dong. Masa kita udah cari orang susah-susah, terus kita mau develop gitu, kita ikutkan training dan pelatihan sebagainya, tapi kalian hanya ingin menjadi batu loncatan saja. Nah, itu sangat kita hindari. Jadi rekan-rekan dulur pelajar juga jangan menjawab tujuan bekerjanya hanya untuk batu loncatan saja. Begitu sih, Mbak Devi. Baik. Pertanyaan berikutnya adalah apakah menjawab pertanyaan HRD secara singkat atau sedikit mempengaruhi penilaian HRD? Oke. Ini tergantung sih. Jadi Mas Waryono ya. Jadi singkat tapi bisa menjelaskan keseluruhan dari kebutuhan yang akan dilamar itu tidak ada masalah gitu. Tapi ketika pertanyaannya singkat dan dilihat juga dari HRD yang bertanya, apakah misalkan itu sudah cukup atau tidak, itu ketahuan dari HRD-nya. Ketika HRD mengulangi pertanyaan yang sama, berarti HRD belum menangkap jawaban yang singkat yang Anda berikan kepada HRD tersebut gitu. Kalau singkat merefleksikan kebutuhan dari perusahaan tersebut, kompetensi, itu nggak masalah sih. Menurut saya seperti itu, Pak. Pak Adi masih di mute, Pak Adi. Baik Pak, dijawab singkat tidak apa-apa, asalkan merepresentasikan dari kompetensi yang kita miliki gitu Pak ya. Iya betul. Terus selanjutnya pertanyaan dari Mas Kurnia Khairul Chandra terkait dengan perwakilan dari Tuli Temanggung, apakah ada akses untuk pekerjaan. Jadi untuk Mas Kurnia Khairul Chandra mungkin saya yang jawab ya Pak Fahmi ya. Betul. Kami memfasilitasi Mas Khairul untuk penyandang disabilitas, itu kami ada penawaran untuk fasilitasi pembuatan CV, dan nantinya setelah kami tampung untuk pembuatan CV, kami juga untuk bantu untuk apply di perusahaan. Jadi monggo bagi rekan-rekan penyandang disabilitas yang berdomisili di Temanggung bisa memanfaatkan fasilitasi itu, silahkan buka media sosial kami, Instagram di @Temanggung. Ya, mungkin sekian dulu ya Pak Fahmi ya untuk pertanyaannya ya.
karena Baik. mengingat keterbatasan waktu. Waktunya udah habis ya Pak ya? Iya Pak, mohon maaf Pak, udah Iya, Pak. karena kita sangat menarik pembahasannya jadi tidak terasa ya Pak ya. Iya, nggak kerasa Pak. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan lagi, mungkin bisa disampaikan melalui kantor Dinambenaker, nanti kita akan sampaikan juga ke Pak Fahmi, gitu Pak. Iya, betul Pak. Terima kasih Pak Adi. Pak Fahmi atas waktu dan materi yang disampaikan, karena Baik, ini daging semua Pak Fahmi, dan ini sangat bermanfaat untuk pencaker, dan mengutip sebuah quotes, banyak kegagalan hidup terjadi karena orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Mengambil dari quotes tersebut, Dulur Parjo jangan menyerah apabila gagal dalam wawancara kerja ya. Selalu introspeksi diri, berbenah diri, meningkatkan kualitas kita, dan satu lagi yang terpenting, apalagi untuk fresh graduate, selalu menambah skill kita. Karena apabila belum ada pengalaman, dan kita memiliki skill yang dibutuhkan oleh perusahaan, mungkin dari HRD juga akan mempertimbangkannya. Betul Pak Fabi? Ya, setuju sekali Pak. Jangan menyerah ya. Masih ada kesempatan yang lain gitu. Oke, jangan lewatkan webinar series episode selanjutnya, karena kami akan rutin mengadakan webinar di minggu kedua atau ketiga di setiap bulannya. Dan yang melewatkan webinar kali ini, jangan khawatir, karena Dulur Parjo dapat menonton rekamannya di channel YouTube kami di Dinambenaker Temanggung. Terima kasih yang tak terhingga untuk Pak Fahmi atas materi, tips, dan trik, dan mungkin bisa dibilang ini bocoran ya Pak ya, bocoran rahasia untuk lolos wawancara kerja. Ya, Pak. Iya Pak. Ya, khusus untuk Dulur Parjo ini rahasianya dibocorin. Oh iya, ini khusus untuk Dulur Parjo aja ini. Ya, saya selaku host dan atas nama panitia yang bertugas, Mbak Anik, Mbak Lastri, mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan atensi Dulur Parjo dalam webinar kali ini. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan maupun dari kendala teknis dari Zoom. Kami mohon maaf, dan salam sukses selalu untuk Dulur Parjo. Salam Si Parjono, siap pada kerja Jamano. Saya akhiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.